Jadi kayak gini. Langsung untuk pergantian modenya itu diklik sekali aja. Ini kedua lampu LED-nya menyala ya. Kalau Wuban H4 ini, dia itu memakai dua sumber pengisian baterai, yaitu baterai lithium ion seperti ini, sama baterai A3 biasa yang berjumlah 3 ya. Oke, sekarang gue mau coba tenggelamkan Wuban H4 ini. Oke, langsung aja ya. Ini gue cemplungin ke dalam air. Semoga sih aman-aman aja. Oke, lampu merah aja, lampu merah. Di mode SOS. Misalkan kalian tenggelam tuh, nah mode SOS-nya bisa nyala gitu. Wah, wah. Ini sebetulnya salah satu headlamp yang gua pinginin dari tahun kemarin. Karena ini terbilang baru dari merek Wuben, yaitu Wuben H4. Salah satu headlamp yang menarik perhatian gua. Nah, untuk itu gua akhirnya beli. Itu pun dengan penuh pertimbangan sebetulnya. Antara gua beli Black Diamond Astro 300 tadinya, atau gue beli Netcore HA27UH, dan akhirnya setelah gue pikirkan lagi, gue memutuskan Wuben H4. Nah, apakah Wuben H4 ini kualitasnya masih di bawah H1 atau tidak ya? Dan nanti bakal gue bandingin antara kelebihan Wuben H4 dengan Wuben H1. Manakah yang lebih baik antara Wuben H1 atau Wuben H4? Atau kedua headlamp yang gue incer tadi? Oke, langsung aja. Nah, ini dia headlampnya. Wuben H4. Gue pikir tuh awalnya kemasannya tuh tinggi ya, sama kayak Wuben H1 gitu. Jadi dia agak tinggi gitu. Ternyata Wuben H4 tuh ya lumayan kecil ya. Mungkin ini sebesar Sunray Y3 yang gue punya juga. Jadi langsung aja kita buka. Yang pertama, ketika lo beli Wuben H4, lo pastinya sudah mendapatkan buku panduan ya. Seperti tipe Wuben yang lain ya, dia selalu memberikan buku panduannya. Itu yang membedakan headlamp premium dengan headlamp yang biasa-biasa aja. Nah, yang kedua, kita dapetin kabel USB Type-C pastinya. Nah, cuman di sini gua rada sedikit, menurut gua kurang ya. Jadi kalau Wuben H1 itu kabel USB Type-C-nya itu udah ada logonya tuh di sini. Ya, di USB itu udah ada tulisan Wuben, logo Wuben. Dan di sininya pun juga ada. Dan di Wuben A4 ini tuh nggak ada logo Wubennya. Ini kemana nih? Padahal dari hal kecil aja itu menunjukkan produk ini tuh premium gitu. Ya harusnya tuh seperti Wuben A1, ada logo Wubennya. Oke, terus kita dapetin baterai ya. Baterai ini sebetulnya udah ada di headlamp, tapi ini kan udah gue buka sebelumnya. Nah, ini baterai dengan kapasitas 1700 mAh. Dan kita mendapatkan headband. Nah, ini salah satu headlamp yang gue suka banget sih. Untuk di Wuben H4 ya, gue lebih suka sih kalau headband Wuben H4 ketimbang Wuben H1. Karena kalau Wuben H1, ya yang gue dapetin kan headband yang model kayak gini juga nih, mesh gini. Nah, Wuben H1 tuh nggak ada nih silikon gelnya kayak gini. Kalau Wuben H4 ini udah ada gitu. Dan ini enak banget sih ya, lembut banget. Dan seperti biasa, kalau headlamp premium itu pasti udah memakai sablon reflektif di sininya. Ya, ini menyala nih. Jadi biar bisa kelihatan gitu kalau ada lu di sono. Seharusnya kalau headband nih enaknya sih warna-warna gelap ya. Kalau warna putih ya palingan kotor sih. Ya paling kalau misalkan nggak mau kotor, kalian bisa beli headband Wuben juga karena dia juga dijual tuh headbandnya aja Wuben. Kalau gue sih ini nggak bakal gue pakai gitu. Gue bisa pakai headband yang lain aja. Dan ada Wuben H1 juga punya gue mungkin bisa pakai headband Wuben H1. Dan tentunya headlampnya, ini dia jagoannya nih. Nah, untuk headlampnya, ini tuh desainnya gue suka banget ya, karena desainnya tuh bener-bener premium banget gitu. Gue suka dengan lampu LED-nya nih yang di sini. Dan Wuben H4 ini memiliki dua karakter pencahayaan yang berbeda, yaitu ada floodlight dengan spotlight. Untuk color temperatur yang berwarna kuning atau 4000 Kelvin, dia memiliki karakter pencahayaan tuh floodlight, jadi lebih melebar gitu.
lebih menyebar pencahayaannya. Nah, sedangkan kalau kalian pengen mendapatkan shooting beam yang jauh, itu bisa memakai LED yang berwarna putih atau 6000 Kelvin. Nah, dia karakternya itu spotlight, jadi bisa untuk jangkauan jauh. Tapi minusnya ya pandangan kiri kanannya nggak seluas dengan karakter pencahayaan floodlight. Jadi itu tergantung lagi buat kalian. Kalau gue sih lebih suka dengan karakter spotlight gitu. Kalau kalian mungkin ada beberapa yang berbeda gitu, lebih suka karakter pencahayaan itu yang melebar. Jadi untuk pengaturan sudutnya ini terlalu keras ya, dirasa tuh kayak hampir mau patah, tapi enggak sih, ini kuat. Cuman ya terlalu keras aja. Positifnya, bagusnya, jadi ketika kita memakai angle yang seperti ini, sudut yang seperti ini kita butuhkan, dia tuh nggak goyang-goyang karena keras gitu. Kalau misalkan enteng, mungkin kalau kita kegoyang, ya maka ini akan kegoyang juga gitu. Jadi lebih nggak enak. Jadi balik lagi sih, cuman yang pertama aja sih. Untuk kesan pertama ketika kita narik, nah itu agak ngeri-ngeri sedikit. Tapi nggak ada masalah, nggak bakal rusak, nggak bakal patah. Jadi pas kita udah dapetin pertamanya, keduanya itu udah enak sih. Bisa diatur. Dan ini 90 derajat ya untuk angle-nya. Jadi enak banget kalau kita mau baca, ini enak banget karena posisinya enak. Atau kita nyari-nyari barang kita di dalam carrier atau backpack, posisi angle seperti ini tuh sangat dibutuhkan ya. Jadi kita nggak perlu lagi pegel-pegel gitu, cukup begini lurus, kita cari posisinya itu udah lurus gini ke bawah gitu ya. Dan yang gue suka, kenapa gue pilih Wuben H4, satu, gue memang udah suka dari tahun lalu. Yang kedua, gue penasaran gitu dengan fiturnya, karena Wuben itu menurut gue bagus gitu untuk fitur-fitur yang dikasih, dengan bahan materialnya juga berkualitas. Oke, langsung gue bahas tentang fitur-fiturnya ya. Oke, jadi Wuben H4 ini memiliki dua jenis sumber daya baterai, yaitu baterai lithium ion dan baterai A3. Nah, yang pertama gue bakal coba di baterai lithium ion ya. Oke, ini kayak gini. Kita langsung masukin aja. Dan ini tuh gue suka gitu. Untuk pengunciannya Wuben H4 ini jadi padat. Yang gue suka dari Wuben H4, dia memiliki sistem memori. Jadi fitur sistem memori ini sama ya dengan fitur yang diberikan oleh Wuben H1. Dimana ketika kita nyalain mode high, terus kita matikan, kita nyalakan lagi, dia akan kembali di mode high. Begitupun di mode-mode selanjutnya. Oke, yang pertama ya, ini di mode low. Yang kedua, ini di mode middle. Dan yang ketiga, ini di mode high. Nah, dan untuk pergantian modenya, Wuben H4 ini itu ditekan aja, sama kayak Wuben H1. Jadi kita pilih dulu modenya seperti ini, lalu kita tekan. Kayak gitu. Dan untuk LED yang memiliki color temperature berwarna kuning atau 4000 Kelvin, itu tinggal diklik aja ya. Sama juga dengan LED yang warna putih. Jadi memiliki 3 mode juga, yaitu di mode high, di mode low, di mode middle. Karena memiliki sistem memori. Dan yang di tengahnya ini adalah red light. Dan red light dari Wuben H4 ini memiliki 3 mode pencahayaan juga. Yang pertama itu, nah seperti ini. Ini juga karakter pencahayaannya spotlight dia. Jadi kayak gini. Langsung untuk pergantian modenya itu diklik sekali aja. Ya seperti yang lampu utamanya. Nah ini adalah beacon ya. Jadi dia berkedip pelan. Agak lama gitu. Dan yang ketiganya SOS. Ini adalah Sandi Morse SOS yang diberikan oleh Wuben H4. Nah, untuk membedakan dengan beacon, kalau beacon itu berkedip biasa. Kalau Sandi Morse dari SOS itu 3 kali berkedip pelan, 3 kali berkedip cepat, dan 3 kali berkedip pelan. Dan yang gue suka, Wuben H4 ini memiliki turbo. Nah, jadi untuk turbonya itu, pertama klik sekali, langsung klik 2 kali. Nah, kayak gini. Ini kedua lampu LED-nya menyala ya. Yang 4000 Kelvin dengan yang 6500 Kelvin. Dan jarak shooting beam-nya ini sekitar 60 meter. Jadi cukup jauh. Jadi udah dapat spotlight dan dapat floodlight.
enak banget. Cuman ada minusnya. Kalau turbo itu memang durasi pencahayaannya pasti sebentar. Nah, untuk turbo 800 lumen itu dia hanya mendapatkan 1 menit aja. Secara otomatis 800 lumen itu akan menurun ke 350 lumens. Dan itu hanya bertahan selama 2,3 jam aja. Oke, sekarang kita bahas detailnya. Untuk di mode middle-nya, di mode high, dan di mode low-nya, berapa durasi waktu pencahayaannya. Nah, yang pertama, ini untuk lampu LED yang spotlight ya. Jadi untuk yang mode low-nya itu dia memiliki tingkat intensitas cahaya sebesar 15 lumen dengan runtime itu selama 33 jam. Dan yang kedua di mode middle-nya. Untuk di mode middle-nya, spotlight dari lampu LED Wuben 4 ini memiliki intensitas cahaya sebesar 150 lumens. Seperti ini ya. 150 lumens dengan running time selama 5 jam. Ini juga lumayan sih. Kalau udah 5 jam gini, di angka 150 lumens tuh udah enak banget untuk dibawa summit ya. Dan ini yang di mode high-nya. Nah, untuk di mode high-nya, dia memiliki intensitas cahaya sebesar 300 lumen. Dengan running time itu selama 3 jam. Nah, ini spotlight ya karakter cahayanya. Nah, yang satunya sama. Oke, ini di mode floodlight. Untuk floodlight itu sama aja tadi kayak spotlight. Jadi untuk di mode low-nya itu dia sebesar 15 lumen tingkat cahayanya dengan durasi waktu 33 jam. Dan di mode middle-nya dia memiliki durasi waktu selama 5 jam dengan intensitas cahaya sebesar 150 lumens. Dan di mode high-nya itu memiliki intensitas cahaya 300 lumen dengan running time selama 3 jam. Jadi sama. Bagusnya lagi, Wuben H4 itu memiliki mode turbo yang di angka 800 lumens. Nah, caranya kita klik sekali dulu. Mau di kiri atau kanan bebas, langsung klik 2 kali. Nah, ini di mode turbonya. Untuk di mode turbonya, Wuben H4 ini dibekali intensitas cahaya yang besar ya, 800 lumen. Tapi hanya selama 1 menit aja. Nah, setelah 1 menit, Wuben H4 ini turun nih cahayanya dari 800 ke 350 lumens. Dan itu hanya bertahan selama 2,3 jam aja. Dan yang gue suka lagi dari Wuben 4 itu dia sudah memiliki sensor gerak. Nah, untuk caranya tuh katanya itu kita klik dulu nih. Sama kayak kita mau ke mode turbo. Jadi diklik dulu sekali. Ya kan, baru kita tahan dua tombolnya nih yang ini. Nah, kalau udah biru kelap-kelip gini, maka udah berfungsi tuh, oh kan, sensor geraknya. Nah, menurut gua ini sensitif banget ya sensor geraknya. Ini kayak sih 15 cm ya, kayak beberapa headlamp yang udah ada. Oke, segini nih. Oke, tapi nyala. Hah, kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lagi di track, ini justru malah nggak kepake nih. Karena terkadang kan kepala kita keringetan ya. Capek, kita megang kepala ini mati sendiri kayak gini nih jadinya. Tuh. Terus kalau kita lagi jalan, di depan kita ada ranting atau ada orang, itu langsung mati juga begini. Jadi bikin malah kegok. Jadi kalau lagi jalan, baiknya sih nggak usah pakai fitur sensor gerak. Nah, sensor gerak tuh bisa dipakai saat misalkan lagi istirahat, kita bisa pakai sensor gerak tuh. Entah lagi masak atau lagi mau bikin kopi. Jadi tangan kita nggak perlu lagi klik tombolnya gitu, langsung aja di hello gitu. Gue juga mau kasih tahu kalian kalau Wuben H4 ini dia sudah memakai bahan material yang premium ya. Jadi di kiri kanannya ini tuh terbuat dari ABS plastik nih. ABS plastik semua. Tetapi di depannya ini seperti karet ya, bukan plastik loh. Jadi kayak berbahan TPE itu. TPE itu termoplastik elastomer yang dimana gabungan bahan polimer antara plastik dengan karet yang dijadi satu. Dan hasilnya kayak gini. Kayak gitu. Jadinya teksturnya halus karet, ini bukan plastik. Jadi ini gue kasih nilai itu 9 lah ya. Dan bagusnya lagi, headlamp ini tuh ringan gitu. Jadi nggak berat. Oke, sekarang gue timbang ya. Oke. Oke, kalau pakai baterai tuh beratnya sekitar 80 gram ya. Coba gue ulang lagi. Timbang lagi. Oke, fix 80 gram.
Ini kalau beratnya sudah pakai baterai. Dan kalau nanti nggak pakai baterai, gue bakal tunjukin juga. Nah, sebelum itu sambil gue jelasin juga, kalau Wuben H4 ini, dia itu memakai dua sumber pengisian baterai, yaitu baterai lithium ion seperti ini, sama baterai A3 biasa yang berjumlah 3 ya. Ini baterai lithium ionnya dengan kapasitas 1700 mAh ya. Dan dia juga bisa memakai 3 buah baterai dari A3. Jadi ini keren banget sih. Gak perlu lagi ketakutan habis baterai di jalan gitu, karena bisa pengisian secara rechargeable, juga bisa membeli baterai di warung, baterai A3. Oke ya. Nah, sekarang kita timbang nih tanpa baterai. Oke, Wuben H4 ini ketika tanpa baterai beratnya hanya 48,5 gram. Tapi kan nggak mungkin kita nggak pakai baterai kan. Jadi acuannya tadi aja tuh sekitar 80 gram tadi ya. Dan sekarang kita coba pakai baterai A3. Oke, ini baterai A3-nya. Keren ya. Ini mungkin disebutnya hybrid dalam pengisian sumber daya baterai. Jadi bisa memakai dua baterai dengan jenis yang berbeda. Oh, kalau pakai baterai A3 itu beratnya malah lebih ringan ya. Sekitar 68,4 gram. Tadi kalau pakai baterai lithium ion yang 1700 mAh ini beratnya 80 gram. Jadi kalau pakai baterai A3 itu jauh lebih ringan. Nah, mungkin untuk pendaki-pendaki yang memiliki metode ultralight, ini salah satu pilihan yang tepat ya, Wuben H4. Dengan bodi yang terlihat sih agak besar sedikit, tapi itu ringan. Dan memiliki bahan material yang super premium sih, ini bagus banget. Oke, sekarang gue mau coba tenggelamkan Wuben H4 ini. Apakah sudah memiliki IP rating 68 atau malah rusak nih? Gue ragu-ragu sih karena gue nggak di endorse nih, gue beli. Kalau rusak, aduh, assalamualaikum deh. Tapi kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu ya. Oke, langsung aja ya. Nih gue cemplungin ke dalam air. Semoga sih aman-aman aja. Oke, lampu merah aja, lampu merah. Di mode SOS. Misalkan kalian tenggelam tuh. Nah, mode SOS-nya bisa nyala gitu. Oke. 2. Ini beacon. Nah, ini SOS. Oke, langsung aja kita cemplungin ke dalam air. Wah, mati. Wah, aku takut anjir. Oh, nyala guys. Ini di dalam air ya. Tuh. Dengan mode SOS. Jadi kalau kalian tenggelam di dalam air, ini headlamp masih nyala nih di dalam air nih. Untuk ngasih sinyal Sandy Morse. SOS. Oke, sampai itu aja cukup. Oke ya. Ini setelah dicemplungin ke air tadi, kita lihat di dalam baterainya apakah basah. Tuh. Ini masih basah ya. Tapi kita lihat nih, kita buka baterainya, apakah di dalamnya basah atau kering. Oh, kering guys. Fix, ini IP 68 guys. Oke, tuh. Kering ya. Gak ada masuk air sama sekali. Tetap kering, gak ada masuk air. Tapi di luarnya aja. Ini pasti kena air karena kan begini. Jadi cuman sampai di luarnya aja, di dalamnya gak ada yang masuk. Jadi aman sentosa. Oke. Karena itu headlamp Wuben H4 itu sudah bisa bertahan di cuaca yang sangat ekstrim ya. Sama kayak Wuben H1. Jadi setelah hasil reviewnya, gue bisa kasih nilai Wuben H4 ini memiliki nilai 9 ya. Dari fitur-fitur yang dikasih, terus juga kualitas dari lampu LED, dan bahan materialnya tentunya yang bagus. Jadi gue kasih nilai 9. Jadi kalau kita pilih headlamp dengan IP rating itu minimal di angka 5.
gitu. Atau kalau mau bagus ya ini Wuben H4 gitu, dia udah di angka 8 ya kan, jadi bisa dimasukkan ke dalam air sedalam 2 meter. Kalau lampu tenda terserah IP ratingnya mau di angka berapa karena kan nggak kena hujan, yang penting durasi pencahayanya lama gitu aja. Untuk terang juga nggak terlalu terang-terang juga udah nggak apa-apa. Kalau terlalu terang malah pusing di dalam tenda tuh ya. Jadi sampai situ aja sih ya. Jadi minusnya tadi udah gue sebutin juga, plusnya juga gue sebutin juga. Dan kalau misalkan disuruh milih untuk Wuben H4 sama Wuben H1, menurut gue pribadi sih gue masih lebih suka Wuben H1. Karena di Wuben H1 itu baterainya juga bisa dilepas dan dia memakai baterai dengan size 18650 dengan kapasitas baterai sebesar 2600 mAh. Wuben H1 itu memiliki bahan material yang badak sih menurut gua karena dia full gitu, aluminium alloy gitu. Jadi gua suka gitu dengan yang dimiliki Wuben H1 karena baterainya sama-sama bisa dilepas gitu kan. Oke, sampai situ aja. Thank you. Fajar belum datang, puncak masih jauh, nafas berat tapi semangat tak putus. Langkah demi langkah, jalur makin terjal, lampu di kepala jadi saksi perjalanan. Gunung, bukit, dingin nusuk tulang, tapi cahaya kecil ini bikin hati tenang. Bukan cuma terang, ini teman seperjuangan di tengah gelap malam. Tetap kasih pegangan, gue ajarin lo. Pilih gear jangan asal, bukan cuma keren tapi fungsi maksimal. Karena di alam bebas gak ada kata coba-coba, salah pilih dikit bisa repot jadinya. Bandilai, nyala di hutan, butuh langkah di setiap tujuan. Dari gunung sampai laut yang luas, terang kita bukan cuma hias. Bandilai, kita melangkah, gelap datang, kita gak goyah. Petualangan bukan soal gaya, tapi siap dan tahu apa yang dibawa. Masuk hutan, suara alam bicara, ranting patah, angin malam menyapa, sorot cahaya nembus celah daun, bikin jalur yang tadinya samar jadi jelas terlihat tahun. Camping pinggir laut, ombak jadi lagu, langit penuh bintang, hati gak ragu. Lampu tenda nyala, suasana hangat, cerita dan tawa bikin malam terasa dekat. Gue review, bukan cuma buat konten tapi